mencari pH-nya. Kalau dia kuat, maka rumusnya ada lagi. Berarti H plusnya sama dengan 1 kali 0,1 ya. Berarti hasilnya 0,1 kan? Iya. Atau dibuat 10 pangkat min Min 1. H plusnya tuh. Jadi kalau H plusnya sudah tahu, pH-nya langsung min log dari H plus ya. Kemudian dia 10 min. Min 1. Jadi pH-nya 1. Jadi sebelum ditambah basah itu pH-nya 1. Nah sekarang bagaimana kalau ditambah basah 10 mili? Berarti terjadi reaksi ya. B yang nomor B kita tuliskan reaksinya HCl ditambah basah kan? Nah hasilnya garam kan? NaCl plus H2O. Oke, kita nanti tentukan mula-mulanya ya. Mencari pH-nya ini harus melalui reaksi dulu. Reaksi mula-mulanya HCl. Berarti mencari jumlah C-nya kan dikalikan ya. Yang kali Pi ya. Molaritas kali volume. Jadi 25 kali 0,1 lah ya. Berarti sama dengan 2,5 ya. Satuannya ya, milimol. Jadi mula-mula asamnya jumlah zatnya adalah 2,5 milimol. Basanya yang B itu berarti sudah 10. ada ya. Basanya adalah mula-mulanya sama ya, berarti 10 kali 0,1 ya, berarti 1 kan? 1 milimol ya. Oke, ini mula-mulanya nggak ada lagi. Dan yang mengalami reaksinya NaOH. nah yang akan habis adalah yang molnya Yang basah. kecil ya, sedikit. Berarti yang habis adalah yang ini kan? Iya. 1. Ini juga yang bereaksi 1 ya. Ini juga 1, ini 1 ya. Berarti ini nanti habis ya. Iya. Yang ada tinggal 1,5 milimol asam ya. Asam. Ininya 1,1. 3 milimol. Ini 1 milimol. Oke, di sini campurannya ada garam dan ada asam. Berarti nanti pH-nya yang menentukan apa? Asam. Yang menentukan asam. Ya, asamnya sama kan? Iya. Asam kuat ya. Oke, jadi kembali lagi mencari pH-nya. Tinggal yang kita lihat adalah pada S ya, yang sudah mengalami reaksi. Ini sudah belum? Sudah. Oke, karena dari hasil reaksi yang masih ada adalah asam kuat, berarti tetap yang mencari pH-nya itu ditentukan oleh HCl ya. Itu sama H plusnya A kali N sama ya. Hanya sama 1 ya. Namanya kalau MA itu kan mol per liter ya. Nah, cuma di sini molnya ya 1,5 kan volume kan? Iya. Molaritasnya udah berubah, bukan 0,1 lagi setelah bereaksi itu. Yang ada tinggal sisanya 1,5 milimol. Volumenya jumlah antara asam dengan basa nih. Asamnya mula-mulanya berapa? 25. Basanya 10. Jadi sudah bercampur tuh. 35. Nah, berarti 35 volumenya tuh. Nah, sampai sini bisa dibagi ya. Berarti nanti dihitung dulu nih molaritas asam yang barunya nih setelah bereaksi. Berarti 1 kali 0,042. 0,04. 43 aja. 0,04. 043. Ya, oke. Satu Sama nolnya? dengan sama ya, 0,43 kan? Atau 4,3 kali 10 pangkat min 1 ya. Bapak bukannya 0,043. Ya, makanya dihitung dulu pakai kalkulator. Iya, udah Pak. Enggak, benar itu. Nolnya sebelum 4-nya ada 0. Oh, 0 lagi. Iya, 0,0. 0,0. Gitu. Ya. Bawahnya Nah, Berarti kalau tinggal 10 pangkat. Ini 0 lagi ya, 0,0 ya. Iya. Berarti pangkatnya 2 kan? Oke. Berarti nanti H plusnya sudah ketemu, pH-nya 2 min log 4,3. Nanti coba bisa diketik di log 4,3 itu berapa? Log 4. Langsung aja ketik ya. 0,63. 4,3 0,6 ya? 0,63. Jadi sama dengan 2 dikurangi 0,4
37. Jadi berubah ya. Yang pertama 1 ya. Yang Iya. kedua. Bertambah 0,35. Sekarang bagaimana kalau yang C? Yang C ditambah 25 ya. Ini ACL nomor 1. Pakai reaksi lagi ya. ACL ditambahin OH. Jadi NaCl garam ya. Plus air. Nah, berarti mula-mulanya ACL-nya sama mula-mula sih ya. Iya. Sama berarti nih. 2,5. 2,5 ya. 2,5 milimol. Basanya berarti berubah nih. Nih, ya berapa? 2,5 lagi ya. Dikalikan nih. Ini mula-mula nggak ada reaksinya. Nah, ini karena sama ya. Sama berarti habis semua kan? Iya. Ya. Ini 2,5, ini 2,5 kan? X-nya ini habis kan? Ada semua kan? Berarti yang ada apa? Garam berarti. Pada saat yang C nih ya, asamnya habis, basanya habis. Yang ada tinggal garam 2, dan air. Kira-kira pH-nya yang menentukan apa nih? Nggak ada asam, nggak ada basa, sudah tinggal Garam. Air. Yang menentukan adalah Air. ya lihat dulu nih garamnya garam apa nih? Garam netral, garam asam atau garam basa? Oh iya. Garam netral karena asalnya dari asam kuat basa kuat. Oh, iya. Jadi garam netral ya. Berarti nanti pH-nya yang menentukan Garam. adalah air ya. Oh, Yang ya udah. menentukan adalah air. Ada air. Jadi cara menentukan pH-nya adalah untuk air kan? H2O itu bisa turun jadi A+ dan amin ya. Amin. Nah, ini sudah diketahui kalau air A+-nya adalah 10-7. OH 10-, sama ya. Makanya ya ini makanya adalah 10-. Jadi nanti kita ambil salah satu aja. A+-nya sudah tahu ya. Jadi langsung pH-nya sama dengan ya, min log daripada 10-7 ya. Min log 7. Jadi di sini betul-betul netral ya. Berarti nanti pH-nya adalah 7 pada saat bahasanya 25 mili. Terakhir yang D. Yang D kalau bahasanya Tambah 35 mili NaOH ya. Oke, kita masuk ke reaksi juga sama HCl ditambah basa sama reaksinya ya. Reaksinya NaCl plus H2O. Ini mula-mula sama ya. 2,5 kan? Ya. Ya, ini mula-mulanya 2,5. 3. ya 3 ya. 3,5. 3,5 ya. Ini nggak ada kan? Ya. Yang berhasil yang kecil. HCl. Nah, yang berhasil yang habis yang kecil ya. Jadi Iya. ini yang berhasil adalah 2,5. 2,5 ini 2,5. Habis ini paham ya? Yep. Jadi menentukannya reaksi ambil data yang kecil di antara data yang kita lihat ini. Jadi S-nya adalah ini habis ya. Habis. Ini masih ada 1,0 ini 2,5. 2,5. Nah, yang ada adalah sisanya Basa. basa kuat. Ada garam, ada air karena di sana ada basa, berarti nanti pH-nya ditentukan oleh Basa. Jadi di sini tidak langsung mencari pH. pOH. pH dulu. Jadi kita akan hitung konsentrasi OH- dulu ya. Iya. Karena yang ada adalah basa nih. Ya. Ya basa. Jadi hitungnya OH- dulu. OH- adalah karena kuat ya. B kali M. MB. Sama ya. B-nya berarti 1 ya. Potensinya 1. MB-nya berarti milimol ya. 1 milimol per volumenya campuran 35 untuk basa, asamnya 25 ya. Ya. 60. Berapa? 60 ya. Oke. Mililiter ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ya. Jadi nanti untuk ininya kalau sudah bereaksi itu jangan yang awal yang diambil, tapi yang masih ada. Ternyata sisanya tinggal 1 milimol volumenya campuran. Kalau sudah direaksikan itu berarti volumenya ditambah ya. Oke, berarti ini hasilnya adalah 1 dibagi 60 ya. 0,016. 0,16. 16.
dibulatkan 0,2. 0,2 boleh ya, 0,2 sampai 2 digit 0,02 berarti atau sama dengan 2 langsung min 2. Nah, itu makanya ya. Nah, berarti kita baru menghitung POH nih. Min log daripada 20 min sama dengan 2 min log 2. Log 2 nya berapa ya? Atau langsung ke pH saja lah. Nanti terakhir aja ya, hitungnya ya. Berarti pH-nya adalah 14 dikurangi POH kan? POH 14 kurangin 2 min log 2. Oke, sama dengan 12 plus ya. Plus ya. Jadi log 2-nya dicari dulu nih. Log 2 boleh atau misalnya 0,3. 0,3 ya. Hmm. Oke, jadi pH-nya sama dengan 12 dikurangi 0,3. 11,1. 11,7. Bapak ditambah Ditambah. Terus Oh, ditambah ya. 12 sama ya. 12,3. 0,3. Oke. Ya seperti itu mencari pH-nya. 12,3. Nah, nanti ini kaitannya ada di subnya, sub membuat grafik ya. Grafik satu di sini. Ya. Kita langsung NaOH sebelum ditambah. Nah, sekarang yang B pada saat NaOH-nya ditambah berapa tadi kan? Yang B 10 ml ya. NaOH 0,1. Nah, pada saat 10 mililiter ditambahkan NaOH-nya 10 mililiter nih ya. Nih, pada saat ini pH-nya berapa? 1,7. 1,37. Nah, jadi ini minus 1 ini 2 ya. Kalau saya tuliskan lengkap ini 56, di 1,3 itu di sini ya. Iya. Nah, di sini. Untuk volume 10 mili rasanya pH-nya sekitar 1,37 di sini ya. Ya. Sekitar segini lah. Oke. Kemudian yang ketiga adalah atau yang C pada saat volume 25. basahnya 25 ya. Iya, pH-nya 7. 7 ya. Langsung nih pada saat 25 nih. pH-nya 7 itu di sini ya. Nah, ini kalau ditarik grafiknya. Terus yang terakhir pada saat volume 35 ya. 35 ini. Volumenya pH-nya berapa? pH-nya 12,3. 10, 11, 12. Nah, nanti grafiknya kalau ditarik ya, ditarik itu akan membentuk seperti ini. Wow. Itu ya. Grafiknya seperti itu. Jadi kita bisa menarik kalau misalnya hitung ya setiap mili itu akan diperoleh grafik seperti ini. Nah, ini adalah grafik atau kurva kalau asam kuat bereaksi dengan basa. Wah. Jadi dimulai dari paling kecil ya, asam itu dari 1. Di sini dimulai dari perhitungan 1. Nah, setelah ditambah, nah pada saat 25 ini tepat 7 ya, tepat 7 di sini. Nah, di sini nanti mungkin yang disebut dengan titik akhir literasi. Ya, titik akhir literasi itu nanti kalau kita praktikum itu terjadi perubahan warna di situ. Pada saat mol asam sama dengan mol basa itu terjadi perubahan warna dari warna kaping itu di sini. Ya. Kemudian kalau ditambah terus makin basah ya, maka pH-nya itu akan terus naik ya. Dari pH kecil ke pH besar. Ini adalah kurva Titiknya di sini, asam Cak. ditambah dengan Delta asam sekarang, atomnya asam sulfida, asam fosfat, namanya semua bebas. CH3COOH. Misalkan bahasanya KOH. yang kuat bisa NOH, bisa NOH, bisa CA, Bisa HHH. Nah, garamnya nanti bentuknya apa ini?
COO. Boleh tanya di sini nggak apa-apa. Cok. Tanya di Oh, udah aku masalah. Ya nanti kita coba ya, satu adalah Ya. pH-nya ya. Misal asam sukanya diketahui volumenya misalkan berapa ya? 27. Berapa aja lah. Yang itunya harus makin ya. Terus konsentrasinya misalnya 0,1. Nah kalau lemah, ada yang lemah berarti nanti ada data tambahan yaitu tetapan. Kalau asam berarti KA, kalau asam KB ya KB. KA. KA-nya KA-nya 1,8 bisa ya. Nanti untuk menghitung bentuknya itu dengan bentuknya. Misalkan bahasanya diketahui molaritasnya aja lah 0,1 lah misalkan. Iya. Volumenya nanti Menyesuaikan. yang pertama misalkan sebelum ditambah basah ya. Jadi sebelum ditambah basah berarti mencari pH-nya gimana? Nyari hap Tentukan pH sebelum ditambah H+. basah. Tambah LH ya. Akar KA. Jadi menentukan pH-nya ditentukan oleh Akar asam KA lemah. kali MA. Asam lemah berarti rumusnya Akar KA kali MA. pH plusnya Akar KA kali MA. MA. itu ya rumus yang pertama nih. Jadi banyak nanti menentukan pH-nya yang kita gunakan menghitung rumusnya. Bisa kita langsung akar KA Satu. 1 kali 10 min 5 Langsung kali aja. 0,1. 0,1. 1 ya. Iya. Jadi 10 pangkat min 6. Jadi 3. 3. Kenapa dikecilin tak? Bagi 2. Yang inget ah, ayo akar dah. Ya. Pangkatnya dibagi 2. Ya. Nanti grafiknya kalau asam lemah itu digambar ya. Itu pasti tidak sampai ke bawah paling pasti ya. Kalau yang lemah itu di antara 7 sampai 3 lah nanti mulai grafiknya tuh. Oke. Pada saat 0 ininya ya. Jadi tidak sampai bawah sekali. Pasti kalau yang lemah itu 3, 4, 5 mungkin 4, 5 atau 6 mulai gambar grafiknya. Bulan ini karena 0,1 ya, jadi nanti pH-nya adalah 3. Kemudian bagaimana kalau misalnya ditambah basah? Tambah basah misalkan 15 mili lah. pH-nya kira-kira berapa? Ada yang Kamu. Kayaknya berarti harus itu melalui reaksi dulu ya. Reaksi dulu. Berarti reaksinya nanti asam juga dan ini CH3 tambah KOH. Panas juga CO juga plus alkohol. Dan ini MRS-nya pakai biasa. Kira-kira nanti apa sama yang dipakai? Mencari apa? Ya nanti menghitung haplasnya tuh, haplas yang mana? Sebenarnya bisa diprediksi oleh kita sebelum menghitung ya. Kan nanti rumus pH-nya menggunakan rumus haplasnya. Asamnya tadi diketahui berapa? Volumenya. Kalau 1 ya. Nah, bahasanya volumenya hanya 5
5 enggak di mana Jir? Ya, belajarnya mulanya ini ya, volumenya 25, polaritasnya 0,1, jadi 2,5 ya. 2,5 milimol. Ya, hanya milimol. Hanya ya ini. Hanya ini 1,5. Nggak ada kan? Ya. Berarti yang habis yang mana? Yang kecil ya. Oh, berarti nanti yang berhasil ini 1,5, ini juga 1,5. Sudah sama ya, 1,5, ini 1,5. 5. Berarti nanti sisanya ini nggak ada habis, ini masih ada 1. 1,0 ya. Ya. Milimol. Dan ini yang terbentuk 1,5. ini 1,0. Jadi yang ada garam, ada asam lemak tuh. Berarti larutannya nggak pakai. Cari hapusnya di mana? Mol asam dibagi mol garam. Banyak banget. Ya ini sini. Yang 15 sama dengan tanah dengan N asam per N. Pakai penyangga ya. Jadi untuk nomor 2 ini gunakan larutan penyangga. Yang pertama pakai ini ya, asam lemak. Gunakan rumus asam lemak. Nah, nanti silakan bisa dihitung ya, KA-nya berapa? 1 dikali 10 pangkat minimal dikali asamnya 1 ya. 1 kan? 1,5. Ini hapusnya apa? 1 juga bisa 1,5. Oh, Mas. 0,6. bisa kita ubah 6,7 kali 10 angka 6. Maksudnya PH-nya 6 min log 6,6 Itu log 6,7 berapa? Nol 0,82. Iya tabel. 3 ya. Iya dibulatin. 5 ya. 5,17. Awalnya pertama sebelum ditambah 3, kemudian ditambah masa naik ya, naik berarti 5,17. Tangannya udah kelupuk ini aja. Saya ya.